wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas R3L. Kelompok kami memilih UMKM yaitu Hokadring yang beralamat di Batu Ampar, Jakarta Timur. Kelompok kami menggunakan platform TikTok sebagai wadah promosi UMKM Hokadring. Kami memposting 2 video dan 1 poster. Video pertama diposting pada tanggal 13 Desember 2025. Dan poster diposting pada tanggal 21 Desember 2025, sedangkan video yang kedua diposting pada tanggal 22 Desember 2025. Pada video pertama ini, kami mengusung konsep kreatif dari kegiatan masyarakat sehari-hari yang sebagian besar ini realistis sesuai dengan kehidupan mereka. Jadi produk ditampilkan sebagian dari kehidupan mereka, tidak sebagai objek promosi yang berlebihan. Pendekatan kreatifnya, kami mengangkat slice of life advertising, yaitu menampilkan potongan kehidupan nyata. Selain itu juga authentic content, visual sederhana, dan juga minim setting buatan. Dan terakhir, human-centered approach, yaitu fokus pada aktivitas manusia, bukan pada produk yang hanya menampilkan produk secara nyata, tetapi juga ada bagian-bagian dari kegiatan lainnya. Untuk penerapan teknik copywriting pada video pertama ini, kami menggunakan soft selling copywriting. Jadi produk ditampilkan melalui visual dan konteks. Kita tidak hanya menampilkan produk terpampang secara nyata, tidak hanya produknya saja, tetapi juga ada aktivitas lain, seperti si penjualnya sedang menyiapkan pesanan untuk customer, seperti itu contohnya. Selain itu, ada juga emosional dan visual copy, di mana pesan lebih banyak disampaikan melalui gambar, alur, dan video yang menarik perhatian audiens. Selain itu, ada formula copywriting atau AIDA. Kita menggunakan visual pembuka dengan menampilkan suasana lingkungan di sekitar UMKM tersebut. Setelah itu ada interest. Jadi kita melakukan proses pembuatan penyajian produknya, kayak mas-masnya sedang membuat pesanan customer yang tadi seperti saya sudah jelaskan. Untuk desain, kelompok kami menampilkan produknya secara nyata, dan tidak hanya produknya saja, tetapi juga ada gambaran dari kitanya, seperti kita memegang produk tersebut, seperti itu. Dan terakhir ada action. Action ini tidak langsung, tetapi berupa dorongan untuk audiens ini bisa tertarik dengan video yang kita unggah. Contohnya kayak ada ajakan atau dorongan supaya audiens ini membeli atau berkunjung ke Hokadring. Untuk gaya bahasa, kami menggunakan gaya bahasa yang natural, yang fleksibel, sehari-hari, tidak kaku, dan tidak memaksa juga. Untuk penerapan storytelling, struktur cerita yang kami buat yaitu dengan adanya opening, yaitu pengenalan suasana dan konteks di sekitar lingkungan Hokadring. Selain itu, ada middle, aktivitas utama dan interaksi dengan produk. Jadi kita ada interaksi dengan si penjualnya, dan kita ada meng-shoot tentang produk-produknya, menunya juga ada. Selain itu, yang terakhir ada ending. Jadi kita menampilkan video di mana kita menyantap atau kita menikmati minuman tersebut atau mengkonsumsi minuman tersebut. Adapun jenis storytelling, kita menggunakan everyday storytelling dan observational storytelling, di mana audiens menjadi pengamat atau audiens menikmati serta mengamati konten yang kita buat. Emosi yang dibangun melalui video kita yaitu adanya kedekatan, kenyamanan, familiaritas, dan keaslian. Untuk video pertama,
diunggah pada tanggal 13 Desember 2025. Format kontennya atau jenis kontennya yaitu video pendek atau story based advertising. Jenis iklannya yaitu soft selling dan tujuan kampanyenya yaitu meningkatkan brand awareness and engagement audience. Berdasarkan data yang sudah kami dapatkan selama 1 bulan ini, untuk video pertama mendapatkan views 931 dan likes 31 likes, komentar 1 dan juga save 3. Selanjutnya, engagement rate. Pada video sebelumnya, konten sebelumnya, total engagement yang didapatkan adalah 35 interaksi yang terdiri dari 31 like, 1 komentar, dan 3 save dari total 931 views. Dari perhitungan tersebut, engagement rate yang dihasilkan sekitar 3,76%. Angka ini tergolong cukup baik untuk konten video organik, terutama karena tidak menggunakan iklan berbayar. Hal ini menunjukkan bahwa konten sudah relevan dengan audiens dan mampu menarik minat mereka. Namun, meskipun engagement rate tergolong baik, interaksi aktif seperti komentar itu masih tergolong rendah. Artinya, audiens lebih banyak memberikan respon pasif seperti menonton dan memberi like dibanding ikut berinteraksi secara langsung. Kedua, ada analisis awareness. Jumlah views yang terdapat 931 kali menunjukkan bahwa video ini memiliki jangkauan yang cukup luas. Hal ini menandakan bahwa konten berhasil menarik perhatian audiens sejak awal sehingga mereka mau berhenti sejenak saat scrolling dan menonton video tersebut. Selain itu, jumlah views ini juga menunjukkan bahwa algoritma platform media sosial masih memberikan exposure yang baik terhadap konten. Dengan kata lain, video ini lebih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai media untuk mengenalkan brand dan produk pada audiens yang lebih luas. Dari sisi awareness, kampanye ini sudah berjalan dengan baik karena mampu menjangkau banyak pengguna. Yang ketiga, ada analisis interaksi audiens. Jika dilihat dari bentuk interaksi audiens, respon yang paling dominan adalah like. Jumlah like yang mencapai 31 itu sudah menunjukkan bahwa audiens menyukai tampilan visual, konsep, dan alur cerita yang disajikan dalam video. Like itu biasanya menjadi indikator awal bahwa konten diterima dengan baik oleh penonton. Namun, jumlah komentar yang hanya 1 menunjukkan bahwa tingkat interaksi dua arah masih sangat rendah. Hal ini menandakan bahwa audiens belum terdorong untuk menyampaikan pendapat, bertanya, atau berdiskusi mengenai konten tersebut. Interaksi masih bersifat satu arah, di mana audiens hanya menikmati konten tanpa terlibat lebih jauh. Sementara itu, jumlah save sebanyak 3 menunjukkan bahwa ada sebagian kecil audiens yang menganggap konten ini cukup menarik atau bernilai, sehingga ingin menyimpannya untuk dilihat kembali. Meskipun jumlahnya tidak besar, save tetap menjadi indikator bahwa konten memiliki nilai bagi beberapa audiens. Yang keempat, ada analisis konversi. Dalam konten sebelumnya, tidak ditemukan adanya ajakan bertindak secara langsung atau yang disebut juga call to action, seperti link menuju pembelian atau informasi harga. Oleh karena itu, kampanye ini memang tidak diarahkan untuk menghasilkan penjualan secara langsung. Konversi yang terjadi masih bersifat soft conversion, yaitu berupa peningkatan kesadaran terhadap brand, rasa familiar audiens terhadap produk, serta munculnya ketertarikan awal. Hal ini menunjukkan bahwa kampanye masih berada pada tahap upper funnel, yaitu tahap awal dalam proses pemasaran yang berfokus pada awareness dan engagement, bukan pada pembelian. Yang kelima, ada analisis feedback audience. Analisis ini dapat dilihat dari bentuk interaksi yang mereka lakukan. Like menunjukkan adanya penerimaan positif secara emosional terhadap konten, komentar yang sangat
Minim itu menunjukkan bahwa audiens belum merasa cukup tertarik atau terdorong untuk terlibat lebih jauh, dan Save menunjukkan adanya ketertarikan jangka menengah meskipun jumlahnya masih terbatas. Dari feedback tersebut dapat disimpulkan bahwa audiens menyukai konten secara visual dan konsepnya terasa natural. Namun, pesan produk yang disampaikan belum cukup kuat untuk mendorong audiens melakukan aksi lanjutan atau berinteraksi lebih aktif. Terakhir, kesimpulan, berdasarkan seluruh hasil analisis, kampanye iklan ini dapat dikatakan sudah berjalan cukup efektif pada tahap awal pemasaran. Dari sisi brand awareness, konten berhasil menjangkau audiens yang cukup luas dan mampu menarik perhatian pengguna media sosial. Engagement yang diperoleh juga tergolong cukup baik untuk konten video organik yang menunjukkan bahwa audiens menerima konten dengan respon positif. Namun, interaksi aktif seperti komentar masih tergolong rendah, sehingga komunikasi yang terjadi masih lebih banyak bersifat satu arah. Hari ini panas banget dari pagi, jalan sebentar aja udah haus. Kepala juga mulai capek mikir macem-macem. Niatnya cuma cari minum, yang dingin dan yang gak ribet. Terus temu Hoka Drink. Minum sambil jalan pelan-pelan, dinginnya pas, rasanya ringan. Gak yang lebay, tapi enak. Capeknya gak langsung hilang, tapi mood pelan-pelan naik. Haus kelar, hari masih lanjut. Dan rasanya jadi lebih enak buat dijalanin. Saya Diva Sabila. Di sini saya akan menjelaskan konsep kreatif iklan. Yang pertama itu ada ide utama. Konsep kreatif video ini mengangkat realitas keseharian masyarakat dan aktivitas sederhana. Contohnya itu membeli minuman atau produk di warung sebagai daya tarik utama. Iklan tidak menonjolkan kemewahan, tetapi justru keaslian, kedekatan emosional, dan situasi yang mudah ditemui oleh target audiens. Big idea. Produk hadir sebagai dari rutinitas harian masyarakat, mudah diakses dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu ada pendekatan kreatif. Ada slide of life advertising, menggambarkan potongan kehidupan nyata tanpa dramatis berlebihan. Lalu ada low budget visual, high emotional value. Visual sederhana tetapi terasa nyata tanpa dibuat-buat. Human centered, fokus pada manusia, aktivitas, dan interaksi sosial. Lalu ada target audience. Target audiensnya itu ada masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, konsumen kelas menengah ke bawah, dan pembeli impulsif yang sering berbelanja di warung atau minimarket. Lalu yang kedua itu ada penerapan teknik copywriting. Di sini ada jenis copywriting yang digunakan. Yang pertama itu ada soft selling. Tidak ada ajakan membeli secara implisit dan produk diperkenalkan melalui aktivitas alami. Yang kedua itu ada emotional copy. Menyentuh sisi kebiasaan dan kedekatan, lalu menimbulkan rasa familiar. Ini sering saya lihat. Yang ketiga itu ada visual copywriting. Kopi lebih banyak disampaikan melalui visual daripada teks, dan proses pembuatan produk menjadi pesan utama. Lalu ada formula copywriting. Meskipun tidak implisit, video ini menggunakan pendekatan AIDA, attention, visual langit, suasana pagi, aktivitas warung. Interest, proses pembuatan minuman atau produk. Di share itu produk terlihat segar, praktis, dan digemari. Action itu dorongan tidak langsung untuk mencoba. Lalu di sini ada bahasa dan gaya. Bahasa dan gayanya itu natural, tidak kaku, sesuai dengan gaya komunikasi masyarakat sehari-hari,
dan tidak menggurui atau memaksa. Lalu yang ketiga itu ada penerapan storytelling. Yang pertama, struktur storytelling. Video ini menggunakan alur linear sederhana. Yang pertama itu ada opening, visual suasana pagi atau langit, lalu membangun mood dan konteks waktu. Yang kedua itu ada middle, aktivitas warung, proses pembuatan minuman, dan interaksi penjual dan pembeli. Lalu yang ketiga itu ada ending, produk siap disajikan, konsumen menerima produk, penonton memahami fungsi dan nilai produk. Lalu ada jenis storytelling. Ada everyday storytelling, observation story, dan penonton seolah mengamati tanpa dipaksa memahami pesan. Lalu yang ketiga itu ada emosi yang dibangun, keakraban, kesederhanaan, kehangatan sosial, dan kenyamanan. Saya akan menjelaskan analisis copywriting dari konten promosi UMKM yang menggunakan pendekatan soft selling dan storytelling keseharian. Konsep kampanye ini menekankan keakraban, kesederhanaan, kehangatan sosial, dan kenyamanan, sehingga iklan terasa natural dan tidak memaksa. Dari sisi kekuatan, konten ini terasa autentik, relatable, mudah diterima di berbagai segmen, biaya produksinya rendah, dan cocok untuk platform seperti TikTok, Reels, dan Shorts. Namun kelemahannya, brand recall masih kurang kuat, karena logo atau tagline minim, pesan produk belum terlalu eksplisit, dan bisa sulit dibedakan dari konten non-iklan. Secara efektivitas, brand awareness berada di level sedang hingga tinggi, engagement tergolong tinggi karena konten terasa alami. Sementara dampak hard selling memang rendah dan sesuai dengan strategi kami, yaitu strategi soft selling. Seperti itu. Kampanye ini juga sangat relevan dengan tren iklan digital karena berbentuk konten berbasis cerita, mengedepankan authentic marketing, dan bergaya user-generate content. Iklan ini lebih efektif untuk tujuan jangka panjang dibanding penjualan instan. Konten ini diunggah pada 22 Desember 2025 dengan format video pendek, dan hasilnya konten memperoleh 353 views, 22 likes, 5 komentar, dan 1 save. Total engagement adalah 28 interaksi, sehingga engagement rate-nya sekitar 7,9%, yang tergolong baik hingga sangat baik untuk konten organik. Jumlah views menunjukkan distribusi konten yang cukup baik, likes menandakan respon positif, komentar menunjukkan adanya interaksi aktif, sementara save masih rendah karena konten lebih fokus pada hiburan dan awareness. Oke, jadi di sini saya Reza ingin mengasih tahu analisis feedback audience. Jadi bentuk feedback itu ada 3. Yang pertama tuh ada like, kedua tuh ada komentar, 3 tuh ada save. Jadi like itu penerimaan positif, sedangkan komentar interaksi sosial, lalu yang save itu ketertarikan mendalam atau masih rendah. Jadi makna feedback itu audiens merasa konten itu relatable, natural, dan tidak memaksa. Namun pesan produk belum cukup kuat, tidak ada dorongan tindakan yang jelas. Seperti itu. Jadi tingkat efektivitas kampanye itu aspeknya itu awareness, penilaiannya itu cukup efektif, aspeknya engagement, penilaiannya itu efektif, aspeknya itu interaksi, penilaiannya itu sedang, aspeknya konversi, penilaiannya itu rendah sesuai strategi soft selling. Jadi kesimpulannya, kampanye iklan ini efektif untuk membangun awareness dan kedekatan emosional, namun belum optimal dalam mendorong tindakan lanjutan audiens. Selanjutnya itu rekomendasi perbaikan kampanye. Jadi yang pertama itu ada optimal engagement, menambahkan CTA ringan di caption seperti kamu tim beli di warung atau minimarket, atau pernah coba minuman kayak gini. Jadi kita tuh menggunakan pertanyaan untuk memancing komentar. Yang kedua itu ada penguatan konversi. Jadi menambahkan harga, promo, lokasi penjualan,
serta CTR soft seperti cobain hari ini atau ayo coba di cabang terdekat daerahmu, seperti itu. Yang ketiga tuh ada meningkatkan save dan share, menambahkan nilai fungsional seperti informasi manfaat, tips penyajian, keunikan produk, dan membuat audiens merasa konten layak disimpan. Yang terakhir itu ada optimal visual dan branding, menambahkan logo brand, tagline singkat, dan memunculkan brand secara konsisten tanpa mengganggu storytelling. Jadi, berdasarkan analisis metrik kinerja dan feedback audiens kampanye iklan ini, pertama itu sudah berjalan efektif pada tahap awal funnel pemasaran. Yang kedua itu memiliki potensi besar untuk ditingkatkan ke tahap konversi. Yang terakhir itu ada perlu penyempurnaan pada CTA, branding, dan pesan produk.